Setelah mendapatkan medali emas di SEA Games 2023, ujian sesungguhnya Indonesia nanti ada di kualifikasi Piala Asia U23. Kenapa? Karena sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ikut Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, dan ini adalah kesempatan emas untuk lo. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang serius sekali maupun yang hanya sekedar basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan yang drawingnya itu akan digelar hari Jumat tanggal 25 Mei 2023 di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah, ini akan ada kemungkinan menarik terjadi saudara-saudara. Tiga negara Asia Tenggara tidak akan mungkin bertemu. Thailand, Vietnam, dan Indonesia sama-sama menjadi tuan rumah dan tidak akan bertemu. Kemungkinan yang akan bertemu adalah Indonesia ketemu Malaysia atau Thailand ketemu Malaysia atau Vietnam ketemu Malaysia. Itu kemungkinan yang akan terjadi saudara-saudara. Dan ini akan seperti apa saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara, setelah performa yang lumayan bagus di selama SEA Games 2023 saudara-saudara, tugas selanjutnya timnas Indonesia yang U22 dan U23 ini adalah kualifikasi Piala Asia U23. Turnamennya sendiri saudara-saudara akan dilaksanakan di Qatar tahun depan. Kalau nggak salah bulan April Mei itu tahun depan, dan itu akan menjadi Piala Asia U23 2024 akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade musim panas di Paris, di Prancis pada bulan Agustus kalau nggak salah. Itu nanti pada akhirnya adalah 3 tim otomatis lolos mewakili Asia dan 1 akan menjalani playoff kalau nggak salah antar zona. Itu jadi akan ada 3+1 tim yang lolos ke Olimpiade di Paris 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Dan kualifikasinya akan digelar pada September kalau nggak salah tanggal 4 September sampai 12 September 2023 di 11 negara. Jadi ada 11 tuan rumah yang menjadi tuan rumah penyelenggara setelah ditunjuk oleh AFC. 11 negara itu termasuk Indonesia, kemudian Vietnam, kemudian Thailand. Jadi ada 3 negara Asia Tenggara yang saling bersaing, yang pada waktu SEA Games kemarin itu tampil di semifinal, tidak akan saling berhadapan. Artinya tidak akan ada pertandingan besar, tidak akan ada pertandingan panas Asia Tenggara yang terjadi di kualifikasi. Kemungkinan baru akan bisa terjadi pada saat turnamen yang sebenarnya, kalau ketiga-tiganya atau salah 2 atau salah berapa diantaranya lolos saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam sejarahnya Piala Asia U23 ini pertama kali digelar tahun 2013 di Oman. Waktu itu namanya Piala Asia U22. Kemudian 3 tahun kemudian digelar di Qatar tahun 2016. Tetapi setelah itu di Qatar itu edisi kedua itu bernama Piala Asia U23. Setelah itu baru digelar secara rutin setiap 2 tahun sekali. Setelah edisi ketiga digelar di Cina tahun 2018, kemudian edisi selanjutnya di Thailand 2020, dan yang terbaru 2022 digelar di Uzbekistan. Kalau nggak salah itu yang di Uzbekistan baru saja diselenggarakan.
Dan dari yang sudah digelar itu, dari berapa tadi itu? 5 edisi yang sudah digelar itu, ada 5 tim yang sudah pernah juara. Jadi setiap tahun selalu ada juaranya. Jepang, Irak, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan. Ya, itu masing-masing sudah pernah juara. Sementara Indonesia itu belum pernah sama sekali lolos dari kualifikasi. Sementara tim dari Asia Tenggara yang punya prestasi paling bagus itu adalah Vietnam. Vietnam itu pernah mencapai runner-up tahun 2018. Jadi itu prestasi yang sangat bagus. Dan itu tahun 2018 itu adalah pemain-pemain yang sekarang jadi tulang punggung timnas Vietnam di level senior. Seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Ly Tin, terus si Duan Van Hao yang waktu itu pelatihnya kakek Sugiono Pak Hangzhou. Jadi itu semacam kelanjutan. Dan di tahun-tahun yang bertepatan dengan Olimpiade seperti tahun 2020, kemudian 2016 itu, dan 2024 nanti tahun depan itu sekaligus digunakan sebagai ajang kualifikasi Olimpiade musim panas. Dan ini akan jadi kesempatan besar Indonesia, timnas Indonesia U23, U22 asuhan Indra Safri ini untuk naik level, naik kelas. Jadi jangan hanya euforia, hanya puas sampai terhenti di SEA Games, mendapatkan medali emas pertama dalam 32 tahun, tetapi harus meningkatkan level lebih ke atas. Di level Asia. Level syukur-syukur bisa lolos ke Olimpiade 2024. Karena baik Vietnam, baik Thailand, baik Malaysia ini sangat serius untuk bermain di Piala Asia U23 ini, saudara-saudara. Mereka sangat serius. Mereka sangat bakal mempersiapkan diri dengan baik. Dan prediksi saya, tim mereka yang tampil di SEA Games ini nanti sama di kualifikasi Piala Asia U23 ini akan jauh berbeda. Mereka akan menggunakan pemain-pemain inti, pemain-pemain utama yang main di liga mereka. Liga Thai League One, di Liga Super Malaysia, termasuk juga pemain-pemain dari abroad, pemain-pemain yang di luar negeri, pemain-pemain keturunan akan digunakan. Dan ini akan menjadi panggung yang sangat bergengsi, sangat menarik, dan tentu saja mereka akan serius menghadapi pertandingan ini. Piala AFC U23 ini, saudara-saudara, kualifikasinya itu akan dibagi menjadi 11 grup. 11 grup dengan juara-juara grup otomatis akan lolos ke turnamen finalnya. Kemudian 5 runner-up terbaik juga akan lolos. Dan cara menghitung poinnya itu nanti karena akan ada 1 atau 2 tim yang pesertanya hanya 3 tim, maka otomatis nanti peringkat 4 ke bawah ini, tim yang peringkat paling juru kunci itu nanti poinnya tidak dihitung, saudara-saudara. Jadi itu perlu diingatkan sejak awal supaya timnas Indonesia itu bisa berhitung, bisa memprioritaskan mana pertandingan yang harus dimenangkan dan mana yang cukup bermain-main aja. Jadi jangan nanti yang juru kunci dibantai lagi, nanti percuma kan. Nah, itu begitu, saudara. Jadi ada 16 tim nanti pesertanya. Tetapi nanti kalau ternyata Qatar tidak ikut masuk dalam 16 tim yang lolos itu, maka yang lolos hanya ada 15 tim. Jadi Qatar akan diberikan otomatis jatah sebagai penyelenggara. Tetapi kalau Qatar bisa lolos masuk dalam 16 grup, otomatis ya 16 tim ini yang akan lolos ke putaran final. Dan juara bertahannya adalah Arab Saudi. Arab Saudi juara bertahan dengan Uzbekistan sebagai runner-up. Sementara Indonesia pada waktu itu tidak lolos kualifikasi ke turnamen finalnya, kalau nggak salah waktu itu di mana ya? Di Uzbekistan. Nah, kalau saudara-saudara ingat, waktu kualifikasi Piala Asia U23 2022 yang digelar, kalau nggak salah itu waktu itu Oktober 2021 di Dushanbe. Dushanbe itu mana ya? Tajikistan. Tajikistan apa Kirgistan ya? Pokoknya di situ lah. Waktu itu kan edisi Covid, saudara-saudara. Edisi Covid. Kalau sudah ingat waktu itu timnya
Sintayong, tim pelatihnya Sintayong. Waktu itu ada 4 Indonesia masuk di grup G bersama Australia, bersama Cina, dan bersama Brunei Darussalam. Tetapi karena ada kok itu dalam suasana Covid, kemudian si Cina dan Brunei Darussalam memutuskan mengundurkan diri. Akhirnya hanya tinggal 2 tim, Indonesia dan Australia. Dan Indonesia dan Australia kemudian di playoff aja, ditanding berdua kali kalau nggak salah itu di tempat ya itu tadi Dusanbe Netral itu. Dan hasilnya kalau sudah ingat waktu itu Indonesia kalah 2-3 dan kalah 0-1. Waktu itu pemainnya ya Taufik. Si siapa itu? Witan Sulaiman itu main di situ. Kemudian ada Bagus Kavi. Kemudian Rizky Ridho juga ikut. Kemudian ya itu pemain-pemain yang sekarang ini juga masih ada di Timnas U23 yang baru saja menjadi juara di SEA Games itu. Jadi ini akan semacam pertandingan pembalasan lah. Pembalasan karena pada waktu itu ya seandainya pada waktu itu tidak Cina dan Brunei Darussalam tidak mundur, akan ada pertandingan round robin biasa. 3 pertandingan itu potensi Indonesia untuk lolos besar karena kan juara grup dan runner up terbaik yang akan lolos. Tetapi ketika sudah head to head seperti itu dan lawannya Australia yang pemainnya itu tingginya 2 meter. ya otomatis peluang paling besar ya Indonesia kalah, dan itu terbukti. Walaupun kalah, Indonesia juga menampilkan permainan yang cukup lumayan lah. Terbukti dengan skornya kan, kita hanya kalah tipis 2-3 dan 0-1. Dan peluang tim seperti Indonesia, Vietnam, Thailand untuk mewakili Asia Tenggara lolos di Piala Asia U23 ini sangat besar, saudara-saudara. Mereka ketiganya menjadi tuan rumah bersama dengan Bahrain, Cina, Arab Saudi, Korea Selatan, Kuwait, kemudian Tajikistan dan Uzbekistan. Nah, yang menarik adalah yang menarik ini ada jadi pembagian fase grupnya ini cukup aneh, cukup unik lah, cukup unik. Jadi ada pot biasanya kan, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, pot 6 dan seterusnya. Pot-pot itu berdasarkan dengan unggulan. Pot 1 unggulan, pot kedua unggulan kedua, pot ya begitu seterusnya. Tetapi untuk Piala Asia U23 ini kualifikasinya ini ada yang namanya pot tuan rumah. Jadi tuan rumah ini masuk pot sendiri, pot tuan rumah, bukan pot 1, bukan pot 2. Sementara di pot 1 yang unggulan itu ada negara-negara besar seperti Jepang, seperti mana lagi? Australia, Irak, United Arab Emirates, mereka yang tidak menjadi tuan rumah, tidak masuk pot tuan rumah. Karena di pot tuan rumah juga ada negara besar, maka negara besar yang tidak masuk di pot tuan rumah akan dimasukkan ke pot 1 ini. Ya, salah satunya Jepang dan Australia itu. Jadi hanya ada 5 tim di pot 1. Kemudian di pot 2 itu ada negara-negara kelas menengah seperti Malaysia, seperti Singapura, seperti Iran itu juga masuk di pot 2 itu. Kemudian Myanmar, Kamboja masuk pot 2, saudara. Kamboja, Myanmar, Syria, India, seperti itu. Jadi sementara di pot 3 itu ada negara-negara yang lebih kecil seperti Lebanon, Cina Taipei, kemudian Timor Leste, kemudian mana lagi ya? Oman, Maladewa, Hong Kong, dan masih banyak lagi. Ada juga pot keempat negara-negara yang lebih rendah seperti Mongolia, Brunei, Filipina, Afghanistan. Seperti itu, saudara. Nantinya mereka akan saling bertemu, akan diundi. Jadi kemungkinan besar, misalnya nih Indonesia, kita ambil contoh Indonesia ya. Indonesia itu dia nggak akan ketemu Vietnam, nggak akan ketemu Thailand, tetapi kemungkinan bertemu Malaysia besar. Kemungkinan bertemu Jepang juga besar, kemungkinan bertemu Australia juga besar. Jadi bisa saja nanti misalnya nih di grupnya Indonesia, ada Jepang, ada Malaysia. Itu bisa aja seperti itu, saudara-saudara. Palestina bisa aja seperti itu karena berdasarkan pot drawingnya seperti itu. Bisa juga Indonesia ketemu yang lawan yang relatif mudah, misalnya ketemu misalnya Turkmenistan, kemudian ketemu Kamboja, bisa aja ketemu Timor Leste. Ya itu bisa aja, tapi juga bisa juga yang lebih berat seperti yang
saya katakan tadi ya. Saya bisa pastikan saudara-saudara, kualifikasi Piala Asia U23 ini akan lebih menarik daripada event SEA Games, saudara-saudara. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena pertama levelnya berbeda. Level yang SEA Games adalah level Asia Tenggara, sementara ini adalah level Asia. Lawan-lawan kita dari Asia, bukan hanya dari Asia Tenggara. Pertama. Kedua, saudara-saudara harus ingat, nanti saat kualifikasi Piala Asia U23 ini digelar pada tanggal 2 September sampai tanggal 4 September sampai 12 September itu bertepatan dengan FIFA Matchday, pertandingan internasional FIFA. Timnas senior akan bertanding untuk kualifikasi, ada yang untuk FIFA Matchday, untuk pertandingan uji coba internasional. Mungkin di Eropa ada kualifikasi Piala Eropa mungkin. Sepertinya tampaknya di Asia nanti baru uji coba internasional FIFA. Jadi artinya apa, saudara? Artinya semua tim itu bisa menggunakan pemain terbaik mereka. Beda dengan SEA Games kemarin yang kesulitan mendatangkan seperti Elkan Bagot itu kan kesulitan didatangkan. Begitu pula Malaysia juga kesulitan mendatangkan pemain utama, pemain di klub. Kemudian Thailand juga sama aja, Vietnam juga sama aja. Jadi itu berbeda seperti itu. Nah, nanti di kualifikasi Piala Asia U23 ini semuanya bisa datang, saudara-saudara. Pemain-pemain kayak di Indonesia, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk itu bisa bergabung. Kalau Indra Safri mau ya menggunakan tenaga mereka, tapi kalau tidak, ya nggak tahu. Tapi kan seharusnya digunakan karena mereka sudah resmi menjadi WNI. Kemudian kayak Malaysia itu juga bisa menggunakan pemain yang abort kayak si Lukman Hakim, kemudian kayak si Noah Lane itu bisa digunakan. Begitu pula Thailand bisa menggunakan si Supanat Muenta atau siapa ya yang sedang trial di Leicester City, itu bisa digunakan. Selain bisa menguntungkan dengan digelarnya kualifikasi Piala Asia U23 bertepatan dengan FIFA Match, ini juga bisa merugikan saudara-saudara. Kenapa saya bilang merugikan? Karena saudara-saudara begini, karena otomatis nanti tim senior itu juga akan bertanding. Timnya Sintayong itu juga akan bertanding di FIFA Matchday yang kita belum tahu lawannya mana, karena itu masih September kan. Yang sudah kita tahu kan bulan Juni nanti ada Palestina dan Argentina. Tetapi yang September kita belum tahu. Tetapi kemungkinan besar itu akan digunakan Sintayong untuk menggelar pertandingan uji coba, untuk menggelar FIFA Matchday. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara harus melihat bahwa backbone, tulang punggung pemain timnas Indonesia U22, U23 yang kemarin di SEA Games itu adalah pemain-pemainnya timnas senior yang main di FIFA Matchday juga. Pratama Arhan ada di situ, Rizky Ridho Ramadhani ada di situ, Ramadan Sananta ada di situ, Witan Sulaiman ada di situ. Terus siapa lagi? Dewangga ada di situ. Jadi ini akan menarik, kita akan nggak tahu ya solusinya gimana. Apakah nanti Sintayong memberikan kesempatan kepada Indra Safri untuk membawa pemain-pemain itu, sementara nanti Sintayong akan fokus kepada pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain abort atau gimana? Karena ya itu dilema saudara-saudara, karena pemain seumuran Marcelino Ferdinand pun sudah main di timnas senior. Jadi ini akan seperti apa? Jadi ini nanti akan tergantung pembicaraan antara Indra Safri dengan Sintayong. Apakah Sintayong akan memberikan pemain-pemain itu kepada Indra Safri atau seperti apa? Tetapi tampaknya ini menurut analisis saya, menurut feeling saya, tampaknya Sintayong akan memberikan pemain-pemain ini kepada Indra Safri. Termasuk mungkin akan mendorong pemain-pemain U20 yang batal ke Piala Dunia U20 kemarin yang tidak terpilih ke SEA Games, seperti Hoki Caraka, seperti Rabani Tasnim, seperti Dava Fasya, itu untuk kembali main di kualifikasi Piala Asia U23. Begitu pula saya rasa sih akan didorong pula untuk Ivar Jenner, untuk Rafael Struijk untuk ikut ambil bagian di situ, karena sangat disayangkan saudara-saudara kalau pemain-pemain ini tidak bisa digunakan karena mereka sudah
sudah terlanjur untuk dinaturalisasi melalui proses yang panjang dan sekarang sudah resmi menjadi WNI dan tinggal surat perpindahan asosiasi dari asosiasi asal mereka ke PSSI. Kita belum tahu siapa yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Tetapi kalau melihat banyak hal, banyak faktor teknis maupun non-teknis, ya saya rasa Indonesia punya peluang untuk sekedar lolos ke Piala Asia U23. Karena ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia akan bisa lolos ke Piala Asia U23 karena edisi-edisi sebelumnya selalu gagal di kualifikasi dengan ya kesalahan perhitungan. Misalnya Indonesia bertemu tim lemah, dia bermain dengan skor telak membantai tim itu, tetapi pada akhirnya tim itu menjadi juru kunci dan poinnya tidak dihitung. Nah, ini kan kerugian besar, saudara-saudara. Kerugian besar. Jadi itu harus diperhatikan secara serius. Kemudian juga faktor tuan rumah. Faktor tuan rumah itu akan menjadi faktor yang lumayan besar bagi kemungkinan timnas Indonesia ini untuk bertanding di kualifikasi Piala Asia U23. Kita nggak tahu apakah akan bermain di mana ya, di Cibinong, di Bekasi, di Bandung, di mana lagi, di Surabaya, di Solo, kita nggak akan tahu, atau main di Jakarta, tapi kemungkinan ini akan menarik perhatian animo penonton yang sangat besar, apalagi setelah kemenangan di SEA Games 2023 yang bersejarah itu, saudara-saudara. Kemudian faktor lain yang tak kalah penting adalah komposisi pemain. Komposisi pemain Indonesia cukup bagus. Menurut saya cukup bagus dengan apa yang ditunjukkan waktu pertandingan melawan Vietnam, waktu pertandingan melawan Thailand. Hanya saja nanti pekerjaan rumahnya yaitu melihat agenda FIFA itu tadi, kembali ke agenda FIFA itu tadi, apakah pemain-pemain yang sekarang ini bisa digunakan, bisa mendapatkan izin Sintayong untuk main di U23 atau akan digunakan untuk FIFA Matchday yang timnas senior. Karena timnas senior juga agendanya, walaupun itu hanya FIFA Matchday, nanti bulan Oktober itu akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026 playoff, jadi fase awal. Jadi Indonesia akan ikut di fase-fase awal, di fase playoff ini dan melawan tim yang tentu saja tim yang berada di bawah. Dan ini akan penting kalau Indonesia bisa menang ini, playoff ini akan naik, akan tampil di fase grup pertama yang akan digelar pada November di FIFA Matchday November saat konsernya Coldplay. Konsernya Coldplay di Indonesia, di Malaysia, di Asia, tur Asia itu nanti akan bertepatan dengan FIFA Matchday itu, saudara-saudara. Jadi itu tadi, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilakukan pengundiannya, yang akan dilakukan drawingnya pada tanggal 25 Mei 2023 di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita tadi sudah menjelaskan bagannya, potnya, formatnya akan seperti apa. Akan ada 11 tim, 11 grup, 11 tim menjadi tuan rumah, 11 tim otomatis lolos juara grup, dan 5 runner-up terbaik akan menjadi lolos juga. Dan akan ada peringkat 4 juru kunci, poinnya tidak akan dihitung. Jadi ini harus menjadi perhatian serius, harus diwaspadai supaya tidak salah langkah. Kita tadi juga sudah bicara tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi, tentang materi pemain Indonesia, tentang banyak hal lah kita sudah bicara panjang lebar, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa ini channel ini bermanfaat, ya silahkan like and share and subscribe. Tapi kalau tidak, ya abaikan saja, jangan di skip. Oke, saudara-saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, kalau saya ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.